Anda 5 menit, silakan. Jadi bagaimana kalau puasa? Puasa keluar mazi. Sebelumnya saya tanya, kalau mani keluar puasa batal tak? Keluar mani dalam keadaan puasa, batal tak puasa? Kalau tak sengaja tak batal. Kalau sengaja batal. Mimpi tak sengaja keluar tak batal puasa, tapi cepat mandi. Kalau sengaja batal. Sengaja mandi apa contohnya? Onani batal. Kini kau tak ada sengajaan. Manuang-manuangnya kan, pamunya sedang bawa mobil, nampak dia di lampu merah, perempuan membuka aurat. Ini puasa, ini manuang-manuang, tensi tinggi, ada agak tinggi agak mana, ini manuang-manuang aneh, manuang. Keluar mani, itu termasuk sengaja atau tidak? Nah, itu termasuk disengaja itu, batal itu. Kamu masih ingat surah guru melulu? Rimbang kan, ada rimbang kan? Rimbang tu kadang ada orang memegang-megang rimbang tu, tiba syahwatnya menengok pedusi memegang rimbang. Di mukanya ada pedusi pegang rimbang. Rimbang tu kan, rimbang kan bahasa Indonesia, rimbang tu kan. Nyegek-gegekan ada orang pedusi tadi rimbang tadi. Tiba syahwatnya. Ini di muka pedusi tadi, inzalnya, keluar mani, batal puasa. Itu termasuk kesengajaan itu. Jadi yang tak sengaja tadi itu, yang memang cuma mimpi saja, tak batal. Bagaimana dengan mazi? Mazi tidak membatalkan puasa. Sama hal hukumnya dengan ghaid, dengan baul. Dengan baul, buang air kecil, najis saja, tapi tidak sampai membatalkan kepada puasa. Tapi kalau mani, membatalkan puasa kalau disengaja. Kalau tidak tersengaja maka tak membatalkan puasa. Ya tak sengajanya ya seperti tadilah, orang yang tidur dalam keadaan bermimpi. Ada yang lain silakan. Apa kitab Syafi'i yang dia baca? Apa? Kitab Al-Um itu ada santri dari Jawa sudah mengkoreksi Ustaz Dasman. Santri dia, nak doktor dia. Ada beredar di YouTube. Santri pesantren mengkoreksi doktor, baca kitab doktor, cara menterjemah doktor, dan banyak dia palsukan. Imam Syafi'i tidak mengucapkan itu, dibuat-buatnya seolah-olah itu daripada ucapan Imam Syafi'i. Ya. Jadi, kalau kitab-kitabnya Imam Syafi'i, coba mana Imam Syafi'i yang tak berkunut? Satu saja boleh dicari kitab mazhab Syafi'i yang Imam Syafi'i tak berkunut. Satu saja. Tak ada. Apa yang tak ada kata dia? Astaghfirullah. Itu buhtanan aziman. Dusta palsu. Itu memang sudah berbohong lagi, dapat murka lagi. Mereka mengatakan Imam Syafi'i tak ada berkunut. Buka kitab Imam Syafi'i. Dari mana kita tahunya? Kitab Imam Syafi'i. Dari mana tahu? Kitab murid Imam Syafi'i. Dari mana kita tahu? Kitab murid Imam Syafi'i. Murid ila yaumina haza. Sampai hari ini murid dari murid sampai kepada kita bahwa mazhab Syafi'i itu berkunut. Coba datangkan mereka, kalau berani mereka mengatakan Imam Syafi'i tak berkunut. Coba datangkan mereka. Satu saja, coba lihatkan kitab Imam Syafi'i itu tak berkunut. Tak ada. Itu berdusta. Mereka mendustai masyarakat. Ya, tapi suatu saat nanti Allah buka. Berdusta mereka. Ya, mereka kan berdusta ini bagian daripada strategi perang katanya. Maka dibolehkan berdusta karena mereka menganggap sedang berperang dengan kita. Buka hadis. Kitab mana? Kitab dalam mazhab Syafi'i ribuan banyaknya. Hitung saja kitabnya, mulai dari kitab Mukhtasar Muzani, Mukhtasar Buwaiti,
Minhajut Talib, Minhaj, sampai I'anatut Talibin, sampai kepada kita yang terkecil pun tengok pasti mazhab Syafi'i itu kunut. Mana ada mazhab Syafi'i kunut? Dari dulu-dulu kita tahu mazhab Syafi'i itu berkunut. Bukan kita saja, guru kita. Guru kita dari mana? Dari gurunya, gurunya dari gurunya. Sampailah kepada Imam Syafi'i. Itu dusta. Itu kitab mereka tulis sendiri, mereka ulang tulis sendiri. Mana yang tak cocok mereka hapus. Itu kerja mereka. Itu kerja mereka. Mereka tulis balik kitab. Yang mana yang tak setuju bagi mereka, mereka hapus. Yang mana yang setuju bagi mereka, mereka masukkan. Mana yang tidak, mereka buang. Mazhab Syafi'i maklum kunut. Tak ada orang, kalau ada orang mengatakan kami mazhab Syafi'i tapi kami tak berkunut, tu gila orang itu. Malu dia tu. Coba cari dalam mazhab Syafi'i, kitab mazhab Syafi'i yang mana Imam Syafi'i yang tak berkunut. Jadi mereka ini mencoba mempalsukan daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencoba mempalsukan beberapa qaul-qaul ulama, perkataan-perkataan ulama tentang bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melaksanakan ibadah kunut. Jadi kunut tadi sudah selesai pembahasan, sudah dibahas oleh para ulama dan sudah maklum dan ma'ruf. Tanya saja kepada ulama dunia. Tanya ke ulama salafi itu sendiri. Tanya ke Syekh Albani, tanya ke Syekh Utsaimin, tanya ke bin Bas, mazhab Syafi'i kunut tak bilang? Pasti mereka mengatakan kunut. Kenapa? Ni orang ni faham tentang fikih. Ustaz-ustaz di kita ni tak faham dia tentang fikih. Belum ada orang salafi mengingkari Imam Syafi'i pakai kunut kecuali ustaz-ustaz yang baru pulang ke Indonesia. Guru-guru mereka mengingkari? Tidak ada guru-guru mereka mengatakan mazhab Syafi'i tak ada pakai kunut. Tak ada. Mereka berani. Kenapa mereka berani? Ada apa dengan mereka? Kalau memang mazhab Syafi'i itu tak berkunut, pasti ulama-ulama dari dulu, ulama salafi sendiri pasti mengingkari. Tapi kenapa ulama salafi sendiri tidak mengingkari? Syekh Utsaimin tidak mengingkari, Syekh Albani tidak mengingkari, Syekh bin Bas tidak mengingkari, Saleh Fauzan yang masih hidup. Coba tanya Syekh Saleh Fauzan, orang yang alim itu. Tanya mazhab Syafi'i kunut tak? Pasti dia bilang kunut. Kenapa kok ustaz-ustaz receh-receh di bawah ni bilang Imam Syafi'i tak berkunut? Kurang ajar ni. Saking doktor itu, Dr. Saleh Fauzan guru dia masih hidup itu. Coba tanya, Syekh, bagaimana Syekh pendapat Syekh mazhab Syafi'i berkunut? Ada tak? Pasti dia jawab ada. Belum ada sampai hari ini ulama-ulama terkemuka mengatakan mazhab Syafi'i tak berkunut. Itu tandanya mereka sorok-sorok kuaci tu. Asal cakap aja dia berhenti. Untuk nak dapatkan panggung bercakap. Tapi itu sudah terlampau jauh dia mengatakan mazhab Syafi'i tak berkunut. Datangkanlah dia ke sini, kita sampaikan hujah kepada dia. Nak berapa kitab dia maunya mazhab Syafi'i? Cucuk ke muncung itu, baca dah anggonya waklah. Cuman kadangnya membaca kitab kalah pula dek santri di Jawanya baca kitabnya lah doktor, tapi baca kitabnya mantap pula santri NU Jawa lagi baca kitab. Mencari sensasi. Cuman kadang jamaah yo pulanya, yo. Ni jamaah nama yo. Kau biasa jamaah baru taubat pula. Tapi kalau jemaah-jemaah lama mengaji, lama sembahyang, insya-Allah tak ada terpengaruh. Tak ada terpengaruh. Orang yang baru taubat. Silakan Tengku. Ya. Ya. Tapi meninggal tidak dalam penjara, meninggal di luar. Ibn Taymiyah kan di kurun berapa Ibn Taymiyah? Ibn Taymiyah bukan generasi salaf. Abi Hasan Asy'ari di generasi salaf.
Ibn Taimiyah di kurun ke-7, kurun ke-8. Setelah Imam Nawawi baru Ibn Taimiyah. 700-an Hijriah Ibn Taimiyah. Tidak generasi salaf, jauh dari generasi salaf. Generasi salaf kurun 300 Hijriah terakhir. Ini sudah 700-an. Ibn Taimiyah bukan generasi salaf. Ibn Taimiyah, ya, kalau saya metode para ulama masyaikh saya di Al-Azhar. Saya tidak mengkafirkan Ibn Taimiyah. Berbeda dengan metodenya daripada Syekh Abdullah Harari, murid-murid Syekh Abdullah Harari dari Lebanon. Itu mereka kepada Ibn Taimiyah memang mengkafirkan Ibn Taimiyah. Tapi kami dididik di Al-Azhar tidak mengkafirkan seorang muslim, tidak diajarkan mengkafirkan seorang muslim. Kami dididik di Al-Azhar seperti ini. Walaupun beda manhaj, beda apa, kami tidak dididik untuk mengkafirkan sesama orang yang muslim. Tak, kami tidak mengkafirkan Ibn Taimiyah. Tapi Ibn Taimiyah tidak direkomendasikan dalam berbagai masalah. Baik dalam masalah akidah pun tidak direkomendasikan, dalam masalah fikih pun Ibn Taimiyah tidak direkomendasikan. Karena Ibn Taimiyah ini beliau sendiri mengikut awal-awalnya kepada mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau Hambali, tapi di ujung-ujungnya beliau sudah menjadi mujtahid mustaqil. Pendapat-pendapat beliau itu lebih banyak kontroversi dengan mazhab beliau sendiri, yaitu mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ibn Taimiyah tidak direkomendasikan dalam akidah, apalagi tidak direkomendasikan dalam masalah fikih pun tidak direkomendasikan. Tapi beliau kafir, beliau sesat, tidak. Kami ulama Al-Azhar mengajarkan kami dididik di Al-Azhar tidak boleh mengkafirkan seorang pun yang sudah jelas makannya makanan halal, salatnya seperti salat kita, kami tidak bisa mengkafirkan dia. Itu didikan kami di Al-Azhar. Ada sebagian ahli sunnah juga itu memang Ibn Taimiyah dikafirkan. Malah sebelum belajar itu disebut dulu Ibn Taimiyah kafir, Ibn Taimiyah kafir, Ibn Taimiyah kafir. Ada pondok pesantren di Indonesia yang caranya sebetulnya saking bencinya kepada Ibn Taimiyah. Tapi kami dididik di Al-Azhar tidak seperti itu. La nukafir anil muslimin, kami tidak mengkafirkan saudara muslim, tidak mengkafirkan orang-orang yang dia beribadah seperti ibadah kita, makan sembelihan-sembelihan kita, fahum minna, maka dia adalah bagian daripada kita. Jadi dari generasi tadi sudah berbeda. Abi Hasan Asy'ari generasi salaf, Ibn Taimiyah tidak generasi salaf. Maka Ibn Taimiyah inilah banyak membuat metode-metode baru dalam masalah akidah, tapi berujungkan kepada mengkafirkan saudara. Ibn Taimiyah inilah yang mulai mencari gaduh. Ibn Taimiyah semenjak mengkotakkan rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat dengan penyebab 3 tri tauhid ini, menyebabkan orang yang tidak sama dengan mereka kafir. Ini yang dipakai Muhammad bin Abdul Wahab untuk mengambil kekuasaan ketika itu di Makkah, bekerja sama dengan Yahudi. Ma'ruf ceritanya, ada kitab dinukilkan dalam kitab-kitab. Bukan dongeng-dongeng, enggak. Orang yang hidup sezaman Muhammad bin Abdul Wahab menulis kitabnya. Ada kitab itu sekarang disebarluas. Penyebab Ibn Taimiyah yang seperti itulah akhirnya orang-orang mudah mengkafirkan saudaranya sesamanya. Maka saya ingat kata Syekh Yusuf Qardawi, 85% di dunia muslimin Asy'ari. Berarti kalau Asy'ari kafir, 85% muslim dunia ini berarti kafir. Yang memakai metode Ibn Taimiyah sedikit saja. Sedikit yang memakai metode Ibn Taimiyah dengan 3 cara metode ini. Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Dulu para salaf tidak pernah membagi seperti itu. Ibn Taimiyah mulai membagi. Di sinilah nih orang, maka dari situ pula lah orang-orang Wahabi mengatakan bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab lebih bertauhid dibandingkan seorang muslim yang berziarah ke kuburan. Baca kitab ini. Kitab karangan Wahabi. Doktor kalau tak salah entah Syekh beliau. Abu Jahal dan Abu Lahab lebih bertauhid dibandingkan dengan kaum muslimin yang pergi ziarah kubur.
Kenapa dia mengatakan Abu Jahal? Karena menurut dia Abu Jahal, Abu Lahab ini juga termasuk salah satu dari yang tiga ni. Nah, itu parahnya, bencinya dia kepada orang ziarah kubur. Itulah. Jadi Pak Tengku Zainal nanti kalau ziarah kubur jangan ajak mereka. Nanti bilang pula apa Abu Lahab nanti. Lebih parah pada Abu Jahal, Abu Lahab kata dia. Lebih bertauhid Abu Jahal, Abu Lahab. Tidaknya Abu Jahal, Abu Lahab jelas musyrik. Jadi kita yang bertauhid. Kenapa? Karena kita yang berziarah kubur ini hilang daripada salah satu yang tiga. Maka mereka menganggap kita sebagai musyrik. Maka lebih bertauhid Abu Jahal dan Abu Lahab. Panjang pembahasan itu. Jadi dari generasi saja sudah jauh berbeda. Ini generasi salaf, ini tidak generasi salaf. Tapi kita tidak mengkafirkan siapapun juga. Dari orang muslim yang dia salat, yang dia puasa, yang dia zakat. Kita tidak ada hak untuk mengkafirkan dia. Itu metode yang diajarkan oleh para masyaikh waktu kami di Al-Azhar. Kami tidak mudah untuk mengkafirkan orang dan tidak mudah untuk mencap orang itu sesat dan lain sebagainya. Hadza wabillahi at-taufiq.